Mantan staf khusus Menteri ESDM tahun 2014, Said Didu, menghadiri gelar perkara ijazah Presiden ke-7 Jokowi di Barreskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Said Didu meyakini hal ini menjadi langkah pihaknya untuk menghentikan kecurangan yang dilakukan Jokowi selama menjabat. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar soal keabsahan ijazah, tetapi mencerminkan persoalan moral, kebohongan, dan upaya membangun dinasti kekuasaan yang merusak tatanan negara. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, kelucuan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan, ucap Said Rabu. Bahkan, sambungnya, anak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, juga dipertanyakan karena diduga menggunakan cara yang sama. Saya ingin Bung Betor meneliti kejadian saat pendaftaran saat calon presiden Prabowo Jokowi ingin mendaftar, ingin diajukan oleh PDIP, dan saya tahu persis Ibu Megawati dan Pak JK menunggu sampai jam 11 malam, dari jam 7 malam di kantor PDIP. Dan saat itu saya dapat informasi Pak Jokowi tidak bisa dihubungi sama sekali, HP-nya mati. Pak Jokowi tidak bisa dihubungi sama sekali, HP-nya mati. Nah, apakah siapa tahu saat itu beliau dari Pasar Pramuka? Nah, apakah siapa tahu saat itu beliau dari Pasar Pramuka? Nah, itu hari waktu itu karena jam 7 malam, bayangkan Megawati, JK calon wapres menunggu dan tidak bisa dihubungi Joko Widodo mulai jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jam 11 malam baru datang ke kantor PDIP. Ke PDIP, kan mau tanda tangani pencalonan, belum ke KPU. Nah, itu ditelusuri. Siapa tahu saat itu Jokowi dengan tim sedang di Pasar Pramuka. Itu Pak Betor nanti yang cari itu. Jokowi pada saat itu ada di mana? Nah, nambah tugas ya? Ya, nah itu penting karena siapa tahu memang apa yang dikatakan Pak Betor tadi betul bahwa dia mau mendaftar, dokumen nggak ada. Nah, akhirnya mereka rapat tim itu sehingga butuh waktu 7 ke 11 4 jam. Nah, siapa tahu profesor itu menurunkan ide. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti cek tanggalnya, tanggal berapa Megawati dan JK menunggu datangnya Jokowi yang ditelusuri katanya HP-nya hanya memang ada sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Tidak bisa diketahui ada di mana dan tidak bisa itu info yang saya dapat. Nah, tambahan dikit Pak. Kemarin kata orang Pasar Pramuka 4 jam cukup kok. Oh, apalagi yang tangani profesor itu kan. Ya, mungkin 1 jam cukup katanya. Ya? Kalau ijazah cukup. Nah, oke. Sekarang begini. Perjuangan yang dilakukan teman-teman ini bukan sekedar ijazah palsu. Ini mengembalikan kembali pengelolaan negara di jalur normal. Yang sebenarnya kita harus telusuri siapa sih yang membentuk Joko Widodo sejak jadi wali kota. Itu harus ditelusuri. Karena siapa tahu Joko Widodo ini memang dibentuk untuk menjadi sesuatu. Kita nggak tahu persis. Sebenarnya infonya banyak yang saya tahu memang ada yang bentuk. Dan yang salah satu yang bentuk itu yang sering wirawiri ke Solo dan menjadi pejabat sangat dipercaya sampai sekarang. Itulah salah satu pembentuk Jokowi. Untuk Jokowi. Nah, Jokowi ini sebenarnya siapa? Itu yang paling penting. Jadi saya menganggap ada 2 hal. Jokowi sebenarnya mungkin yang paling ditakuti itu bukanlah ijazah palsunya, tapi identitas palsunya yang paling ditakuti kalau itu terbuka. Itu yang paling siapa dia sebenarnya? Itu yang paling ditakuti. Karena kalau ini terbuka, maka semua menjadi terbuka. Kita harus ingat apa sih penyebabnya Setioso diberhentikan mendadak. Kita harus teliti sebagai kepala BIN. Karena ada cerita di balik itu yang saya tahu tapi belum bisa dibuka di publik karena yang pemilik cerita belum mau buka.
belum terbuka, tapi sudah cerita apa sebenarnya yang terjadi. Jadi itu juga perlu diteliti. Siapa tahu suatu saat itu terbuka. Saya hanya berdoa kita duduk dua tiga orang saja yang orang paling dekat Jokowi dapat hidayah dan menceritakan siapa Jokowi sebenarnya, maka kita berikan gelar pahlawan. Kita berikan gelar pahlawan, dia yang membuka sebenarnya siapa Joko Widodo yang sebenarnya. Nah, saya ingin menyatakan ini sepertinya Joko Widodo dan timnya salah memilih lawan. Nah, pejuang-pejuang ini dianggapnya kan senjata mereka kan ada yang selalu berhasil adalah sogok dulu, kalau nggak bisa sogok diancam. Sogok dulu, kalau nggak bisa sogok diancam. Nah, kelihatannya dua senjata ini nggak laku nih. sudah nggak laku dua senjata itu. Senjata nyogok dan ngancam. Nah, teman-teman yang berjuang ini tidak tergoda dan tidak takut. Tidak tergoda dengan ancaman dan tidak tergoda dengan sogokan dan tidak tergoda dengan ancaman. Sampai kita dengar istilahkan mahasiswa Avanza yang menurut saya jelaskan. Ya, mahasiswa Avanza itu juga dikenal. Mahasiswa Avanza, nanti mahasiswanya marah lagi kalau kita sebutkan. Nah, akhirnya jangan juga heran kalau perjuangan mahasiswa timbul tenggelam. Nah, itu semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Perjuangan mahasiswa timbul tenggelam. Nah, itu semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Ya kan? Yang dibantu oleh rektor dari tempat kuliahnya, mantan rektor dari kuliahnya Joko Widodo. Nah, sehingga mahasiswa dikenal ada mahasiswa Avanza. Nah, jadi sekarang sebenarnya pada polisi yang sedang gelar perkara, mari kita doakan dari masjid ini supaya terketuk hatinya untuk meluruskan kehidupan bangsa dan bernegara. Bayangkan bangsa dan negara ini dikelola oleh Jokowi dengan basis kebohongan, kelicikan, keculasan, penyogokan, kemudian menakut-nakuti. Coba Anda bisa bayangkan dengan basis kebohongan, kelicikan, keculasan, penyogokan, kemudian menakut-nakuti. Coba Anda bisa bayangkan bansos berapa puluh ratus triliun digunakan untuk menyogok rakyat. Itu yang dilakukan Jokowi. Itu yang dilakukan Jokowi. Bayangkan kita semua ini duduk di sini membayar utang untuk menyogok Jokowi, menyogok kekuasaan Jokowi. Kan ini kurang ajar. Dan itu dilanjutkan oleh anaknya. Nah, coba bayangkan dan sayangnya dimaklumi dan diamini oleh Prabowo. Nah, ini menyedihkan sekali gitu. Nah, ini yang kita harus hentikan. Masih ada kesempatan Pak Prabowo memutus hubungan kerusakan itu, perusak bangsa ini, agar Prabowo menghentikan, dan itu biasa dilakukan. Pak Harto melakukan perusakan yang dibikin Bung Karno, dan tidak ada masalah, ya kan? Pak Habibie meneruskan perusakan yang dituduhkan kepada Pak Harto yang sebenarnya tuduhannya ini juga biasa-biasa saja. Nah, itu biasa saja. Jadi cara kita sekarang adalah Pak Prabowo, sadarlah, saatnya Anda menyelamatkan bangsa ini dengan memutus kelakuan Joko Widodo yang memimpin negara ini dengan kebohongan, keculasan, dan kelicikan. Saatnya Anda menyelamatkan bangsa ini dengan memutus kelakuan Joko Widodo yang memimpin negara ini dengan kebohongan, keculasan, dan kelicikan. Coba Anda bayangkan sekarang. Saya ketemu anak muda, sudah menyatakan Gibranku. Apa hebatnya Gibran? Mungkin sekarang menyebutkan Jan Etesku. Ada lagi relawan Jan Etesku, cucunya gitu kan. Nah, ini negara apa seperti ini gitu. Nah, itulah saya pikir ya kita semua mendukung teman-teman yang sedang berjuang di dalam. Tapi saya tidak ada jalan lain mengetuk hati Presiden Prabowo untuk selamatkan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.